Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, semoga Bapak Ibu yang hari ini mungkin sedang dalam terkena musibah, baik musibah yang bersifat materi atau keuangan, sempitnya rezeki, atau mungkin musibah dalam kesehatan, atau mungkin sedang mendapatkan nikmat atau ujian Allah yang lain berupa hasutan, fitnah, caci maki, dan lain halnya. Mudah-mudahan Allah segera mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmat kepada kita, sehingga segala musibah yang Allah berikan segera Allah cabut dan Allah ganti dengan ampunan dan rahmatnya. Sehingga Bapak Ibu mudah-mudahan segera bisa lapang kembali rezekinya, berkah rezekinya, melimpah jumlahnya, bisa kembali sehat seperti sedia kala, sehingga bisa melaksanakan ibadah di jalan Allah dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan berbagi sebuah tips, Pak, yaitu bagaimana kita bisa bersedekah dengan jumlah yang banyak sedangkan kita tidak pegang uang atau sedang gak punya uang. Bisa? Bisa. Makanya ini kami buat karena perlu untuk diberitahukan. Bagaimana bisa bersedekah dengan jumlah rupiah yang banyak, tetapi posisi hari ini kita tidak pegang uang atau sedikit pegang uang. Baik, sebelum kami sampaikan tips atau caranya, kami perlu untuk mengulang sedikit saja terkait dengan pentingnya sedekah. Kita semua tahu bahwa sedekah itu begitu pentingnya. Sampai-sampai kalau kita membaca Al-Quran, seringkali kita membaca Al-Quran itu pada saat ada sholat, di situ disandingkan dengan sedekah. Kadang ya sedekah, kadang zakat, kadang infak, kadang wakaf. Jadi semuanya sama ya, zakat, sedekah, infak, wakaf itu sama. Artinya ada sholat yang wajib hukumnya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu sholat. Karena ibadah sholat itu turunnya perintah itu langsung dari Allah di Sidratil Muntaha kepada beliau Nabi Allah Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril atau yang lainnya. Sehingga derajatnya sholat itu betul-betul kita akui derajatnya sangat tinggi. Sampai kita mendengar amal yang pertama kali dihisab besok adalah sholatnya. Kita juga pernah mendengar pembeda antara orang kafir dengan orang Islam adalah sholatnya. Nah, ini ada amalan sedekah yang sebenarnya amalan sunnah, tetapi disandingkan, sering sekali bersanding dengan amalan sholat. Sehingga para mufassirin berpendapat derajatnya sedekah itu tinggi. Sampai-sampai di Al-Quran seringkali bersanding dengan sholat. Kemudian dalam bersedekah, kami coba berikan pondasinya dulu sebelum kami masuk ke tipsnya. Jadi pondasi sedekah itu kita harus sepakat dulu bahwa sedekah itu pasti kembali. Jika ada yang mengatakan sedekah akan mengurangi harta kita, sebenarnya yang mengatakan itu adalah iblis. Sehingga janganlah berkomplotan dengan iblis, jangan mengatakan sedekah membuat kita miskin.
Yang benar adalah sedekah kita sama sekali tidak mengurangi harta kita, justru dengan sedekah itu akan kembali kepada kita lagi. Nah, ini perlu diterangkan kembalinya dalam bentuk apa dan bagaimana. Tetapi pasti kembali, Pak. Dan kami pernah jelaskan di video yang lain, mungkin Bapak nanti atau Ibu bisa cek secara detail, tapi kami sampaikan secara sekilas bahwa ada sedekah yang tidak kembali. Jadi kembalinya sedekah itu dijamin di Al-Quran, pasti kembali. Kalimatnya Al-Quran begini, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya sedekah. Perhatikan nih, kok sedekah di kalimat Al-Qur'annya pinjam atau utang? Tidak mungkin kan Allah utang kepada kita makhluknya? Maksudnya ayat adalah sedekah kita itu bagi Allah adalah utang. Yang namanya hutang harus dikembalikan. Kita saja yang berhutang dengan makhluk kita harus mengembalikan, apalagi yang berhutang Allah pasti kembali. Jadi itu jaminannya akan kembali pada saat kita bersedekah. Nah, sedekah itu tidak akan kembali pada saat ada 4 hal. Jadi pastikan ada 4 hal ini tidak ada di dalam sedekah. Maksudnya pastikan 4 hal ini tidak ada di dalam sedekah kita. 1, kita pamerkan atau ria. Kedua, kita menyakiti yang menerima. Atau di dalam Al-Quran kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu dengan jalan menyebut-nyebut atau menyakiti penerimanya. Yang ketiga, bersedekah dari harta yang haram. Itu nggak akan kembali karena Allah hanya menerima yang suci. Yang keempat, bersedekah bukan karena lillahi ta'ala. Kalau kita beramal soleh tapi bukan karena Allah, maka itu bisa hilang sedekah itu. Contoh kecil yang pernah kami sebut adalah kita bersedekah tetapi menganggap itu utang. Seperti waktu kita menyumbang gitu, di waktu ada saudara kita yang punya hajat, kita nyumbang di nikahan terus kita kasih nama. Maka pertanyaannya, mengapa Anda kasih nama? Oh, karena saya pengen nanti dia tahu biar dia mengembalikan sesuai dengan yang saya masukkan. Loh, itu Anda mau sedekah atau mau ngutangi? Loh, Anda ini sedang berharap kepada Allah atau kepada makhluk? Maka sedekah yang kepada makhluk berharapnya yang nggak akan kembali. Demikian ya, itu hanya contoh saja. Artinya ada 4 amal, ada 4 hal yang harus kita hindari jika tidak ingin sedekah kita itu bablas. Sedekah punya arti penting, Pak. Karena kalau kita melakukan sedekah sebanyak mungkin begitu ya, itu bisa menjadi obat penetral dari semua problem. Musibah, kesempitan rezeki, kesehatan yang tidak kunjung sembuh, tiba-tiba semua ajaib bisa kembali normal hanya gara-gara sedekah. Itu bisa jadi loh. Tidak menjamin, tapi ada yang bisa jadi seperti itu. Kemungkinannya besar. Tapi di Al-Quran juga dilengkapi dengan hadis, kami menemukan tidak semua sedekah itu kembali dalam bentuk uang. Misalkan kita sedekah 1 juta nih, kembalinya dalam bentuk uang menjadi 10 juta. Itu tidak selalu bentuknya uang, Pak. Karena di Quran atau di hadis kami menemukan sedekah kita bisa kembali dalam bentuk ampunan. Karena kita melakukan kesalahan, ada dosa, maka diampuni. Di hadis kami menemukan sedekah kita membuat kita terhalang atau tidak jadi kena musibah. Musibah itu karena ada dosa. Jadi ini satu keterangan yang lengkap ya. Di satu sisi kalau kita berbuat dosa Allah ampuni, di satu sisi yang lain kalau kita bersedekah dihindarkan dari musibah, sedangkan musibah itu memang sumbernya dikarenakan ada dosa. Sehingga sarannya adalah kalau sudah bersedekah jangan berbuat dosa sebisa mungkin.
supaya kembalinya dalam bentuk materi. Baik, kita sepakat itu. Sekarang tipsnya adalah, kalau antum kita pengen bersedekah dengan jumlah yang banyak, padahal kita tidak memiliki uang yang cukup, maka coba lakukan ini, Pak. Bapak ambil kertas, atau ibu juga boleh ambil kertas, boleh ambil alat tulis, pen atau sejenisnya. Kemudian kita mulai tulis satu persatu. Nomor 1, tuliskan nama orang yang pernah panjenengan utangi dan belum lunas. 1, si fulan utang saya 4 juta atau 2 juta atau berapa. 2, si fulan B utang saya sekian juta. Tulis semua yang orang-orang yang jenengan utangi dan belum lunas itu. Kemudian jumlahkan. Kalau jumlahnya ada 5 juta, 10 juta, 20, 50, 100 juta, totalkan itu. Kemudian buat kwitansi pelunasan untuk seluruh orang-orang ini. Lunaskan hutangnya mereka kepada antum. Dengan itu mudah-mudahan menjadi amal sedekah panjenengan. Kenapa? Apa enggak eman? Enggak, Pak. Anda bisa mati kapan saja loh. Daripada Anda mati, sananya masih bergelut dengan utang dan belum lunas, lebih baik Anda mati membawa amal sedekah. Disedekahin berarti ke bawah mati. Karena kalau mereka masih utang, itu enggak ke bawah mati, Pak. Jadi itu lebih baik. Lagi pula jenengan sudah ngejar utang itu sudah berapa lama? Adanya cuma jengkel, emosi, didatangi dia nggak bisa, nggak terima uang, nggak mau bayar, nggak punya uang untuk membayar. Daripada jengkel seperti itu, sudahlah ikhlasin saja. Toh itu saudara kita juga. Maka dengan itu jenengan dapat pahala sedekah yang banyak. Meskipun uang Anda hari ini sedikit. Mudah atau ringan, berat atau ringan, tergantung iman panjenengan. Jika cukup imannya, mengerti bahwa sedekah itu baik, bahwa mengerti manfaat dari sedekah bisa membantu Anda keluar dari masalah, maka itu menjadi ringan. Kalau tidak yakin dengan itu akan jadi berat. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka perhatikan surat Al-Baqarah ayat 280. Sekali lagi, surat Al-Baqarah ayat 280. Bunyinya ayat, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada saat orang yang berhutang dalam keadaan sempit, tidak punya, maka berikan waktu sampai dia lapang. Jangan intimidasi, jangan apa-apakan, beri waktu. Karena yang membuat dia sempit, Allah juga. Wa antasodaku, tadi kalimatnya. Dan jika engkau menyedekahkan, maka itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Jadi jenengan punya dua pilihan. Mau menunggu sampai dia melunasi, atau menyedekahkan. Tapi Allah menyampaikan jika jenengan menyedekahkan itu lebih baik jika engkau mengetahui. Kenapa lebih baik? Karena langsung menjadi pahala sedekah. Karena langsung kembali ke Anda dan tugas Allah nanti akan mengembalikan ke Anda. Maka sedekahkanlah dan ikhlaskanlah mumpung masih hidup. Sehingga menjadi amal sedekah panjenengan dan lakukan sekarang juga supaya itu bisa Anda bawa di dunia maupun di akhirat manfaatnya. Caranya Anda bikin listnya, bikin kwitansinya, setelah jadi kirimkan ke kantor pos ke alamat masing-masing bahwa utang mereka sudah kita lunaskan. Kalau tidak tahu alamatnya tapi tahu nomor handphonenya, foto kemudian kirimkan lewat WhatsApp. Kalau tidak tahu alamatnya, tidak tahu nomor handphone atau tidak tahu WhatsApp-nya, itu kwitansi jenengan simpan di buku sebagai pemberitahuan kepada anak cucu kita, ahli waris kita, bahwa utangnya si fulan sudah kita lunaskan. Dan itu juga pemberitahuan ke Allah, begitu kita tanda tangan sudah diikhlaskan, biar menjadi pahala di sisinya Allah. Demikian tips sederhana, uang yang sedikit di tangan ini tetap bisa bersedekah yang banyak. Demikian mudah-mudahan bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dengan ringan. Allah memberikan keringanan dalam hati dalam bersedekah, tidak diberikan rasa pelit, dan Allah memberikan kita ampunan, hidayah dan rahmat.
Mudah-mudahan dengan itu Allah berkenan untuk memberikan ampunan kepada kita semua, sehingga dihentikan semua musibah ini, sehingga Allah mencabut semua musibahnya, dan mudah-mudahan dengan sedekah ini Anda bisa diberikan rahmat dan ampunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala sesuatu mudah-mudahan memberikan manfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.